Berdoa dengan Mazmur. Mazmur 2 ayat 10 dan 11. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara-saudara, Mazmur pasal yang kedua menyebut dua jabatan yang sangat istimewa pada zaman Israel, yaitu raja dan hakim. Tentu pada waktu itu, raja dan hakim adalah sosok yang amat sangat disegani. Merekalah sosok-sosok yang mengambil kebijakan yang penting dan yang kemudian menentukan kehidupan banyak orang. Sayangnya, Mazmur pasal yang kedua itu menggambarkan bahwa tidak semua raja dan tidak semua hakim bisa bersikap bijaksana. Ada banyak yang justru malah mereka-reka perkara yang jahat dan sia-sia. Untuk itulah, seruan Mazmur pasal yang kedua ini adalah sebuah panggilan kepada para raja, kepada para hakim. Jikalau kita renungkan seruan ini pada zaman ini, seruan Mazmur berarti seruan kepada para pemimpin. Bahkan kita semua sebagai umat Allah, siapapun itu, bahwa bertindak bijaksana dan menerima pengajaran itu menjadi hal yang penting dan dikehendaki oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah para raja dan para hakim masih perlu belajar? Mazmur 2 ayat yang ke-10 bagian B dengan tegas mengatakan, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Itu berarti betapapun seseorang memiliki jabatan, memiliki status sosial yang tinggi, memiliki kepandaian, memiliki popularitas yang besar, semua orang tanpa terkecuali tetap harus menerima pengajaran, tetap perlu memiliki kerendahan hati untuk mau belajar. Karena apa? Karena jikalau kita punya status, kedudukan, kekuatan, dan itu tidak bisa disikapi dengan bijak, maka kekuasaan itu rawan disalahgunakan. Namun jikalau kita tetap rendah hati dan terus mau belajar, maka kita akan bisa bersikap bijaksana. Bahkan, di ayat yang ke-11, Mazmur 2 menegaskan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini adalah seruan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Maka siapapun kita perlu terus belajar dan perlu terus menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, bukan meninggikan diri, karena hanya Allah yang pantas ditinggikan dan disembah. Mari kita berdoa. Ya Allah, seringkali kami tergoda untuk mengagungkan dan menyombongkan diri. Terkadang kami merasa diri kamilah yang paling pandai, yang paling benar di antara yang lain. Lalu kami lupa untuk belajar, dan akhirnya pun kami jauh dari sikap bijaksana. Atau bahkan kami sengaja mereka-reka rencana yang jahat, yang buruk bagi sesama kami. Maka ya Tuhan, baharuilah pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh menyembah Allah dengan rasa hormat, rasa takut dan gentar, dan juga sungguh-sungguh sujud kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang pantas ditinggikan dalam kehidupan kami. Semakin kami rendah hati, kami akan semakin bisa belajar untuk terus bersikap bijaksana. Kami pun mendoakan para pemimpin kami agar mereka juga mampu bersikap bijaksana. Kami yakin Allah akan terus menyertai dan tidak meninggalkan para pemimpin kami. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa pantas dimuliakan. Amin.